Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, pemerintah melihat keputusan tersebut hanya soal perbaikan prosedur semata. Dikutip dari MNC Portal Indonesia, Mahfud MD meminta masyarakat tidak usah khawatir ihwal keputusan MK. Dia juga menegaskan pemerintah menjamin investasi yang sudah dan akan ditanamkan oleh investor berjalan dengan aman karena telah memiliki kepastian hukum. Mahfud MD mengatakan adanya jaminan keamanan investasi lantaran MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku hingga 2 tahun mendatang. Oleh karenanya jika ada investasi yang sudah dibuat dalam kurun waktu tersebut maka tidak bisa dibatalkan. Sementara itu pakar hukum Romli Atma Sasmita menilai Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan akhir batas waktu revisi yang diputuskan oleh MK. Romli pun menegaskan keliru jika ada anggapan Undang-Undang Cipta Kerja telah dibatalkan oleh MK secara total. Sebelumnya Romli mengatakan putusan tersebut bersifat final dan mengikat tetapi cacat formil dan material. Menurut Romli, ada beberapa alasan termasuk terdapatnya dissenting opinion dari 4 hakim MK yang mencerminkan putusan tersebut tidak solid di antara para hakim. Sementara itu, pengusaha menilai keputusan MK yang meminta revisi Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan mempengaruhi iklim investasi. Meski begitu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Jakarta, Sarman Simanjorang, mengantisipasi pelayanan bisa tersendat akibat aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang belum bisa terbit. Untuk itu, ia meminta ke pemerintah dan DPR mencari solusinya. Dan kita masih tersambung dengan pakar hukum tata negara, Bang Refli Harun. Bang Refli, ini kalau berkaitan dengan perbaikan pembuatan undang-undang supaya tidak terjadi kekacauan kembali, apa yang mestinya dilakukan? Perbaikannya dimulai dari mana? Jadi begini, kalau membuat undang-undang itu ya, lawmaking proses, itu kita harus patuh pada prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan konstitusi tentunya. Antara lain Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang tahun 2019. Salah satunya adalah pentingnya partisipasi masyarakat. Kenapa partisipasi masyarakat itu penting? Karena undang-undang itu pasti akan berlaku dan berakibat atau berdampak kepada masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang dituju oleh undang-undang itu. Karena itu mereka atau institusi berhak tahu apa isi materinya dan aspirasi seperti apa yang harus mereka sampaikan baik kepada pemerintah maupun kepada DPR. Nah, dalam proses pembentukan Undang-Undang Ciptaker ini, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Perubahan Undang-Undang KPK, partisipasi masyarakat itu nggak ada. Kalaupun ada, terkesan formal. Lalu proses pembentukan undang-undangnya itu seperti berada di ruang gelap. Bahkan mereka yang memprotes pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu ditangkap. Dan juga sudah ada yang dihukum, bahkan sudah berkekuatan hukum tetap. Seperti Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat. Dan terlihat atau terkesan bahwa sepertinya penguasa atau pemerintah itu betul-betul melindungi Undang-Undang Ciptaker seolah-olah undang-undang ini adalah undang-undang yang memang penting sekali bagi pemerintah dan pengusaha. Dan justru banyak ditentang oleh kelompok masyarakat, terutama para pekerja. Jadi pembentukan undang-undang itu harus memperhatikan seluruh atau semua stakeholders. Jangan sampai hanya menguntungkan kelompok atau stakeholder tertentu saja. Baik, artinya ini harus dimulai dari awal atau hanya aturan tentang pembuatan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang mengatur omnibus law-nya yang belum ada katanya. Ya, jadi apa yang dikatakan Mahfud MD tadi agak misleading juga. Memang undang-undang ini tidak dimasalahkan secara material. Kenapa? Karena formilnya saja sudah bermasalah. Kalau formilnya sudah dibatalkan, memang MK tidak akan lagi membahas materialnya. Ibarat kita masuk pintu, boro-boro kita ngecek isinya apa. Ya, di depan pintu saja kita sudah dilarang masuk. Karena itulah sekarang ini jangan berpikir bahwa materinya nggak ada masalah. Kalau materinya nggak ada masalah, pasti buruh ya kelompok-kelompok masyarakat pasti tidak akan mengajukan
uji material ke Mahkamah Konstitusi. Uji materialnya banyak sekali, tapi MK dalam tanda kutip sepertinya nggak mau capek. Ya. Nggak mau capeknya adalah ya sudah satu saja uji formilnya yang disetujui, lalu dikasih waktu 2 tahun untuk perbaikan. Uji formilnya nggak diperiksa, uji materialnya nggak diperiksa lagi, hanya formilnya saja. Nah, formil itu terkait dengan tata cara pembentukannya. Iya. Padahal bukan berarti materinya tidak bermasalah juga karena belum diperiksa, itu saja masalahnya. Baik, jadi logikanya adalah kalau yang pertamanya sudah bermasalah ya berikutnya diselesaikan dulu itu begitu ya. Tapi kalaupun hanya diperbaiki dalam konteks formalnya saja, lalu konsekuensi apa yang sangat mungkin terjadi ke depannya? Ya, ke depannya akan banyak lagi judicial review terhadap undang-undang ini. Jangan-jangan minta dibatalkan lagi semuanya, sehingga kita tidak akan maju karena bolak-balik habis energi. Belum lagi isu ya terkait pembentukan undang-undang Ciptaker ini yang sudah berseliweran, yang kalau kita ungkapkan tiba-tiba dibilang pencemaran nama baik dan lain sebagainya kan begitu. Tapi isunya memang itu sudah menjadi pengetahuan umum betapa undang-undang ini dikawal dalam tanda kutip ya, seperti undang-undang Minerba dan juga undang-undang revisi undang-undang KPK. Baik. Dan tadi disampaikan bahwa undang-undang ini tetap berlaku dalam kurun waktu 2 tahun, tapi di tengah adanya proses yang harus diperbaiki, adakah konsekuensi hukum di lapangan di tengah masyarakat yang berkeberatan dalam hal ini atau menggugat dalam hal ini karena adanya penafsiran yang berbeda-beda di tengah masyarakat? Iya, jadi yang jadi persoalan bagi masyarakat ini adalah MK. MK mengatakan bahwa objeknya sudah hilang. Sehingga kalau saya hari ini berkeberatan terhadap aturan di dalam undang-undang Omnibus Law ini atau Cipta Kerja ini, saya tidak bisa mengajukan uji materinya ke MK. Karena MK mengatakan objeknya sudah hilang. Lah, objeknya sudah hilang kok masih berlaku 2 tahun? Kan logika MK aneh kan? Iya. Mestinya MK masih membuka diri terhadap uji materinya. Karena dia masih berlaku selama 2 tahun. Tapi ini uji materinya sudah ditutup, ya tidak dipertimbangkan lagi karena objeknya dianggap hilang, tapi sang objek masih dikasih napas sampai 2 tahun. Ini ibaratnya orang yang sudah dinyatakan meninggal, tetapi dikuburnya nanti 2 tahun lagi. Diawetkan dulu begitu. Baik, kalau ada masyarakat yang keberatan dengan PP yang lahir dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja, apakah itu berdasar atas hukum? Kalau berkeberatan terhadap PP-nya, maka yang jadi masalah adalah PP itu dianggap bertentangan dengan undang-undang. Padahal undang-undang Omnibus Law-nya yang bermasalah, undang-undang Ciptakernya. Nah, ini yang jadi masalah nanti ketika orang mengajukan PP itu kepada Mahkamah Agung mengatakan, loh PP-nya kan sudah sesuai dengan undang-undang Ciptaker. Padahal seperti buruh misalnya, soal pengupahan mereka mau minta kembali kepada undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 kalau tidak salah, yang dianggap jauh lebih menguntungkan atau lebih mensejahterakan para buruh. Begitu. Padahal undang-undang itu beberapa pasalnya belum berlaku lagi setelah walaupun sudah ada putusan MK yang mengatakan uji formilnya dikabulkan. Baik, ini kita tidak berharap adanya tarik ulur apalagi berkaitan dengan pembuat undang-undang dan masyarakat ada itu sendiri ya ke depannya. Tarik ulur. Baik. Yaitu Presiden mengeluarkan Perpu, batalkan undang-undang Ciptaker ini, lalu kembali pada undang-undang yang lama, baru bikin undang-undang yang lebih baik lagi begitu. Itu tidak akan jadi masalah. Baik, terima kasih Bang Refli sudah berbincang banyak di Indonesia Petang. Ada banyak hal yang tadi sudah kita bahas. Salam sehat dan hati-hati di jalan. Ini nampaknya akan melakukan perjalanan ini ya keluar kota. Sudah sampai, masih di mobil aja. Baik, terima kasih sekali lagi Refli Harun, pakar hukum tata negara. Dan pemirsa, kita berlanjut ke informasi berikutnya. Ini berkaitan dengan aksi buruh di mana sejumlah massa buruh hari ini kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Dalam aksinya, massa menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut keputusan kenaikan UMP yang naik hanya 0,8%. Massa aksi yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mencabut keputusan kenaikan upah minimum DKI yang dinilai oleh buruh sangat rendah, yakni hanya 0,8% atau Rp37.000. Massa menilai angka itu dinilai tidak sesuai dengan biaya hidup di DKI Jakarta yang tergolong mahal. Massa buruh menuntut kenaikan upah sebesar 8%. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan sempat mengalami kemacetan. Dan sebelumnya pada Senin kemarin, massa serikat pekerja juga berunjuk rasa
menuntut hal yang sama. Anies Baswedan sempat menemui masa pengunjuk rasa dari para buruh ini. Sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di MNC News.